الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan senantiasa mendapatkan ujian. Terutama adalah ujian yang menguji ketahanan keimanan kita kepada Allah dan kepada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menyaring siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan dan mengharapkan ridha Allah, dan siapakah di antara mereka yang benar-benar bersabar dan teguh di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan kami pasti benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapakah di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh dan yang benar-benar bersabar teguh di atas keimanan, dan kami pasti akan menguji perihal ihwal kalian semua. Namun seorang muslim jamaah sekalian, meskipun kadangkala imannya naik dan imannya turun, ia pasti adalah seseorang yang senantiasa berusaha untuk teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berpesan kepada kita semua dalam akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, isbiru, bersabarlah kalian di dalam ketaatan dan di dalam menghadapi kesulitan dengan penuh keridhaan terhadap takdir Allah. Wasabiru, lipat gandakanlah kesabaran kalian, terutama di saat kita menghadapi dan untuk mengalahkan musuh-musuh kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Warabitu, dan senantiasalah kalian berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan wilayah kalian dan juga pada batasan-batasan hukum syariat yang telah ditetapkan. Wattaqullah, dan senantiasalah bertakwa kepada Allah dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan itu semua kita semua termasuk di antara orang-orang yang ditulis sebagai orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Namun demikian, hiruk pikuk kehidupan dunia dengan berbagai macam fitnahnya dan syahwatnya telah banyak meruntuhkan keimanan kita. Betapa banyak di antara kita yang kemudian melemah keimanannya hingga banyak kehilangan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian karena fitnah dunia dan syahwat tersebut terjatuh di dalam perbuatan dosa. Wal-iyadzu billah. Bahkan apalagi ditambah dengan maraknya faham-faham yang menyimpang dan dapat merusak akidah dan keimanan kita. Sebut saja faham sekularisme yang hendak memisahkan kita dari kehidupan dengan tuntunan agama, berusaha memisahkan kita dari ajaran-ajaran agama, menjadikan agamanya sebagai identitas belaka, bukan sebagai tuntunan kehidupan. Atau paham pluralisme yang hendak mengajak kita untuk membenarkan semua agama,
padahal kita meyakini Islamlah yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau faham liberalisme yang hendak mengajak kita untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan hawa nafsu manusia. Belum lagi dengan gempuran ateisme, komunisme. Semua itu adalah faham-faham yang hari-hari ini perlu kita waspadai karena dapat merusak akidah dan keimanan kita serta anak dan keturunan kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mempertahankan iman kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani, seorang sahabat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya hatiku telah tersibukkan dengan banyaknya urusan, dan sungguh aku di dalam sehari selalu beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Kira-kira apa dosa Rasulullah? Padahal kita meyakini beliau adalah seorang yang maksum, terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Apa yang menyibukkan beliau sehingga beliau merasa perlu beristighfar kepada Allah? Imam Nawawi menjelaskan tentang syarah hadis ini, bahwa boleh jadi yang membuat Rasul kemudian beristighfar adalah karena beliau merasa tersibukkan dengan urusan umat ini, memikirkan keadaan mereka, kemaslahatan mereka, terutama kemaslahatan kehidupan akhirat mereka, memikirkan bagaimana nasib mereka kelak setelah beliau meninggal dunia, termasuk juga berdakwah melawan musuh-musuh Allah, berjuang di jalan Allah, juga termasuk memikirkan dan bagaimana mendakwai orang-orang yang baru masuk Islam sehingga keimanannya semakin kuat dan kemudian akidahnya tidak menyimpang. Itulah kesibukan Rasul setiap hari dan setiap malam. Namun karena kesibukan itu, beliau merasa memiliki waktu yang tidak cukup untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Maka karena itulah beliau beristighfar tidak kurang 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah yang kita pikirkan sehari semalam adalah urusan umat? Apakah setiap hari yang menyibukkan pikiran kita adalah urusan dakwah? Sungguh pikiran dan hati kita lebih banyak dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Maka tentu kita lebih layak untuk beristighfar, bahkan lebih banyak dari istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara pertama yang Rasul ajarkan kepada kita untuk mempertahankan keimanan, agar kita senantiasa mengingat Allah, memohon ampunan kepadanya, agar hati kita senantiasa terbimbing, iman kita terjaga, sehingga kemudian kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah dan melakukan ketaatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian cara kedua kita dapati dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia-manusia mulia, orang-orang yang telah dipersaksikan keimanannya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, kita melihat bagaimana aktivitas mereka. Mereka selalu mengajak sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka untuk duduk bersama. Untuk apa? Untuk saling menguatkan keimanan di antara mereka. Kita ambil contoh misalkan Mu'adz bin Jabal, dalam ucapan yang sangat terkenal kepada para sahabatnya, dia selalu mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Marilah kita duduk sesaat untuk meningkatkan keimanan. Lalu mereka pun duduk bersama, berzikir kepada Allah, memuji Allah dan saling menguatkan keimanan. Begitu pula diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ia selalu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Halummu nazdadu imanan." Marilah kemari, mari kita meningkatkan iman kita. Begitu juga dari Abdullah bin Rawahah, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ta'alau nu'min sa'ah." Marilah sahabatku, kita beriman, kita meningkatkan keimanan kita walau hanya sesaat. Ta'alau fanadhkurullaha wa nazdad imanan. Marilah kita duduk sejenak berzikir kepada Allah dan menambah keimanan. Ta'alau nadhkuruhu bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Marilah kita duduk dengan mengingat Allah dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, mudah-mudahan Allah mengingat kita dengan maghfirahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jika para sahabat yang mulia
yang telah dipersaksikan imannya ini dan dijamin masuk surga, mereka masih merasa perlu untuk duduk dan saling mengingatkan tentang keimanan, maka pastilah kita semua lebih membutuhkan terhadap majelis-majelis ilmu, majelis-majelis keimanan yang dapat menambah dan menguatkan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita membutuhkan teman-teman, sahabat-sahabat yang senantiasa berkomitmen untuk terus mengingatkan dan mengajak kita kepada kebaikan. Kita membutuhkan teman duduk yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kita daripada kemungkaran. Terutama di zaman yang penuh fitnah ini, betapa kita tidak bisa sendirian menghadapinya, melainkan kita harus senantiasa bersatu, berjamaah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan di dalam kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, hendaknya ada satu waktu dalam hari-hari kehidupan kita dalam sepekan ini yang kita khususkan, kita duduk bersama, kita berzikir kepada Allah, kita memuji Allah, kita duduk di majelis ilmu, saling menasihati, saling mengingatkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, agar kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat terhadap kehidupan akhirat. Agar kita tidak terlalu terlalaikan dengan kehidupan dunia sehingga kemudian kita kehilangan keistiqomahan di jalan Allah yang diridhai ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, terakhir marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita masih mendapati hati kita bergetar manakala disebutkan nama Allah. Dan marilah kita bersyukur manakala dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita masih tertunduk khusyuk, mau mendengarkan dan siap menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Yang disebut orang yang beriman dengan keimanan yang sejati, yang hakiki, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu pun mampu menambahkan keimanan kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, memberikan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas kebenaran sampai maut menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.